tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara apresiasi budaya lokal Pak Baleta. Tentunya kali ini kita akan membahas apa bedanya gigi sehat dan gigi sakit bagi orang dewasa. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang berbeda. Kali ini kami kehadiran narasumber dengan Al-Hadi Putra Febriansyah SKG dan juga Andi Fajrin Perdana Syam SKG. Keduanya merupakan MPPDG dan BDG, MPPDG BDG Konservasi Gigi FKG UMI, sahabat budaya. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung kita kenalan dengan narasumber kami di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi cocok ya namanya Al-Hadi Putra Febriansyah SKG. Iya, sudah betul. Andi Fajrin Perdana Syam SKG. Cocok ini MPPDG BDNG. Bagaimana penyebutannya itu, Kak? MPPDG bagian konservasi gigi. Oh iya, bagian konservasi gigi. Nah, kayak menarik ini pembahasan kita pagi hari ini. Ya mungkin kebetulan kita orang dewasa semua kayak ini. Ini apa bedanya gigi sehat dan gigi sakit bagi orang dewasa? Nah, tentunya kita akan membahas lebih dalam ya. Tapi enaknya saya panggil siapa ini? Kayak agak kepanjangan namanya nih. Mungkin ada nama panggilan tak masing-masing? Kalau saya sendiri ya, kan Al-Hadi apa? Biasanya itu dipanggil Al-Hadi. Al-Hadi. Ya. Kalau Andi Fajrin sendiri ya? Saya dipanggil Fajrin saja. Fajrin jadi. Oke. Kalau nama lengkap kan agak panjang. Nah, ini mungkin saya mau tanyakan dulu ke Fajrin dulu. Ini kan membahas terkait dengan perbedaan gigi dewasa antara yang sehat dan yang sakit. Nah, mungkin Fajrin sendiri, apa ciri-ciri utama gigi sehat dibandingkan gigi yang mengalami kerusakan atau sakit, Fajrin? Mungkin agak bisa mendekat dengan mic sendiri ya, supaya kedengaran suara emasnya ya. Kalau untuk perbedaannya itu sendiri Kak, Ya. mungkin bisa dilihat dari segi warnanya. Nah, warna gigi yang sehat dengan gigi yang sakit atau Ya. tidak sehat itu akan berbeda tentunya. Pasti ada warna yang tidak merata. Biasanya Kak itu berwarna coklat atau berwarna kehitaman untuk gigi yang sakit. Oh, kehitaman. Betul. Kalau yang berokok itu hitam itu ndak sehat ya. Kadang ada gigi yang hitam-hitam bagaimana itu? Apakah memang kayak flaka atau kayak Hitam bagaimana? yang tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan treatment scaling. Kan kalau untuk perokok itu Kak, Yeah. dia namanya stain kalau di kami itu bisa hilang. Iya. Yang saya maksud itu dia betul-betul warna dari mahkota giginya yang berubah warna menjadi hitam atau coklat. Bukan karena sesuatu dari luar yang Iya. melengket di giginya. Oh. Jadi itu salah satu ciri. Mungkin kalau dari kasat matanya seperti bagaimana bentukannya itu gigi hitam seperti bagaimana itu? Dia melengket biasanya Kak di permukaan gigi. Iya. Itu berwarna hitam atau kecoklatan. Itu awal mula daripada gigi berlubang nantinya. Jadi mulai dari warna hitam Iya. atau coklat, kemudian hitam, dan ada pengikisan-pengikisan yang membuat gigi jadi berlubang. Nah, itu tentunya mengalami kerusakan ya. Betul Kak. Untuk sakit sendiri bagaimana? Apa ketika ada gigi yang begitu yang sempat panjang seperti itu menyebabkan kesakitan? Tidak semua Kak. Jadi itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi awal mulanya itu warna coklat. Ya. Kemudian mungkin tidak sadar orang yang giginya coklat tadi sedikit lama-lama menjadi besar kemudian berwarna hitam. Akibat berwarna hitam tersebut itu
karena salah satu tandanya itu kenapa berwarna coklat Kak, Iya. karena adanya infeksi bakteri di situ. Oh, infeksi bakteri. Mungkin kurang rajin gosok giginya sehingga ada penumpukan makanan sehingga bakteri di situ berkembang biak sehingga terjadi infeksi. Nah, infeksi itu yang menyebabkan nanti sakit Kak. Jadi tidak semua yang berwarna hitam atau coklat itu langsung sakit. Oh, enggak selamanya. Tidak selamanya langsung Ada karakter-karakter tertentu ya sakit. Ada gigi yang tingkat-tingkat tingkatannya. keparahannya Kak. Itu sakitnya di bagian giginya atau gusinya? Yang sakit itu sebenarnya di sarafnya ya. Saraf. Sarafnya yang sakit Kak. Oh, berarti kalau kena saraf nih, fatal itu kapan di? Sakit, Kak, Oke. Saya beralih ke Al-Hadi sendiri. Nah, kalau Al-Hadi, mengapa gigi sehat tidak menimbulkan rasa nyeri, sedangkan gigi sakit sering terasa ngilu atau nyeri berdenyut-denyut gitu? Oke, Aldi. Kak. Jadi untuk gigi sehat dan gigi sakit itu sebenarnya Kak, saya luruskan dulu, gigi yang belum sakit itu belum tentu gigi sehat. Nah, banyak gigi yang sudah dalam kategori berlubang, kategori penumpukan plak karang gigi, tapi dia tidak sakit. Nah, dari pertanyaannya adalah kenapa sih sebenarnya kalau gigi yang sakit itu berdenyut-denyut gitu. Nah, jadi Kak, perlu diketahui dulu dengan teman-teman yang mendengarkan bahwa gigi itu punya susunan Kak, susunan jaringan. Ada email, namanya email yang terluar yang kita lihat ini yang warna putih kekuningan. Oh, itu email. Itu namanya email. Ya, oke. Kemudian di bawah email itu ada dentin. Dentin. Nah, di bawah dentin itu ada saraf pulpa. Nah, ketika lubang gigi atau bakteri ini sudah mencapai saraf pulpa, disitulah terjadi yang namanya sakit gigi, yang namanya berdenyut-denyut, bahkan ketika sebelum tidur, ketika berbaring, ketika makan, bahkan ketika berbicara sehari-hari pun sebenarnya bisa terasa sakit ketika lubangnya itu dibiarkan. Nah, pembiaran gitu. Iya Kak, tetapi dalam kategori gigi itu sakit atau tidak, bisa juga dalam dia belum sakit, bukan tidak sakit tapi belum sakit. Nah, hal inilah yang ketika giginya yang tadinya berlubang tapi belum sakit dibiarkan berlama-lama, tidak dilakukan perawatan atau diabaikan, ya otomatis berkembang lubangnya, berkembang bakterinya sehingga sampailah di sarafnya. Nah, disitulah ketika giginya itu sudah sampai di sarafnya, Kak, kalau sudah sampai di sarafnya, disitulah baru ada kesadaran untuk ke dokter gigi untuk merawat. Karena memang awalnya itu tidak ada keluhan. Awalnya itu secara sudah tadi dijelaskan sama teman saya kalau warnanya dulu, warnanya dulu ada lubangnya warna hitam. Itu gejala awalnya itu ya. Gejala awal. Ketika dibiarkan baru sakit. Berarti memang mungkin bisa dibenarkan. Memang lebih baik orang sakit hati pada sakit gigi gini. Ya, karena kalau sakit gigi itu Kak, terkadang itu dia menjalar sakitnya ke kepala, ke leher, ke telinga. Itu kan komplikasi ada, gitu di. Iya, ada sarafnya kan. Iya. Makanya pentingnya itu menjaga kesehatan gigi. Iya. Oke, Fajrin. Nah, bagaimana perbedaan warna gigi sehat dengan gigi yang sudah mengalami karies atau pengikisan atau infeksi itu sendiri? Seperti yang kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebenarnya tadi Kak. Kan secara alaminya itu gigi sehat itu berwarna putih kekuningan. Putih kekuningan. Jikalau sudah ada bercak-bercak putih kekuningan sehat. Kalau putih sekali? Kan biasa orang ada scaling kasih putih-putih apa kasih bleaching namanya. Bleaching ya? Sebenarnya itu mengikis. Mengikis jadi kurang. Jadi kasih bahan Kak. Bleaching juga. Jadi orang habis yang treatment bleaching itu pasti giginya lebih sensitif Kak. Ternyata gigi sehat itu putih kekuningan. Oke, lanjut. Jadi warnanya itu Kak putih kekuningan. Jadi kalau sudah ada infeksi ya pasti dia sudah berubah warna bercak-bercaknya. Mulai dari coklat, kemudian warna hitam, kemudian sudah ada lubangnya Kak. Itu dari segi warna yang infeksi. Itu sudah pasti. Apalagi ada juga gigi yang kehitaman, hitam seluruh mahkota tapi tidak ada lubang. Tidak ada lubang. Berarti ada lubang tapi
warna kehitaman. Hitaman. Berubah warna hitam. Oh, itu bisa dikatakan gigi tidak sehat juga? Nah, sudah infeksi berarti Kak. Oh, infeksi. Jadi gigi yang sudah infeksi itu Kak pasti akan mengalami yang namanya perubahan warna. Oh. Nah, entah itu kecil warna coklat atau langsung dari dalam warna hitamnya Kak. Jadi sudah bisa dipastikan kalau sudah berwarna hitam atau coklat, bercak-bercak giginya, itu sudah pasti terjadi infeksi bakteri. Jadi langkah untuk mencegah tidak sampai pada tahap perubahan warna itu, orang harus bagaimana? Langkah pencegahannya. Sebenarnya kalau untuk masih berwarna kecoklatan yang kecil itu kami biasa sarankan untuk menjaga saja kebersihan giginya karena kan kalau masih kecil itu Kak kami kami sebaiknya tidak tambal karena ada proses yang namanya dibur toh Kak, nama bahasa dibur. Jadi ada struktur jaringan yang dihilangkan. Kami punya bur itu Kak biasa lebih besar daripada bercak hitam itu dan kalau kami tambal pastinya ada struktur jaringan sehat yang terbuang. Jadi mending kalau masih coklat kecil-kecil cukup dijaga saja kebersihannya. Tapi itu akan hilang sendiri itu nanti? Tidak hilang Kak. Udah hilang? Dipertahankan agar tidak berkembang. Oh, tidak bisa kembali ke putih kekuningan? Tidak. Oh. Sudah tidak bisa. Tapi itu bisa dijaga sehat itu gigi? Dijaga saja supaya tidak berkembang Kak. Berkembang sampai ke hitam gitu. Sampai infeksi yang tingkat yang parah. Biasanya itu menjadi faktor penyebab itu apa sih sebenarnya? Dari sisi mungkin konsumsi atau makanan atau gaya hidup itu seperti apa? Oke. Kalau dari saya sendiri saya dulu ya. Kalau dari saya sendiri Kak, tentunya makan makanan yang manis. Makan makanan yang manis. Contohnya salah satunya coklat. Nah, coklat kan bersifat asam Kak. Nah, yang bisa mengikis lapisan gigi itu asam. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada orang yang datang biasanya ke dokter gigi atau ke rumah sakit gigi. Katanya saya rajin sikat gigi, tapi tetap lubang. Itu karena sikat giginya itu Kak kurang maksimal dari segi teknik, kemudian jangkauan sikat giginya. Jadi ada betul-betul pemilihan dari sikat gigi, kemudian cara sikat giginya juga ada. Kemudian disarankan sikat gigi depan cermin. Depan cermin. Biar kita lihat. Bagian apa yang tidak tersentuh gitu. Betul. Oh, ternyata kita juga tidak boleh salah memilih sikat gigi gitu ya. Dan cara menggosok giginya. Betul, Kak. Caranya yang benar itu bagaimana? Untuk menggosok gigi dan alatnya itu sendiri. Oke. Cara menggosok gigi itu kurang lebih idealnya 4 sampai 5 menit. Itu harus kita patokan minimalnya untuk sikat gigi, jangan buru-buru. Kemudian untuk pemilihan sikat giginya itu cara menyikat giginya itu Kak, kalau gigi yang gigi bawah itu kita tidak gosok dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Kita message gingivannya, kita kayak pijit gingivannya supaya tidak turun. Analoginya kan kalau gigi bawah kita sikat ke bawah, gusinya tambah turun. Begitupun dari atas Kak. Kemudian kalau di depan itu kita cukup membulat, membulat kiri dan kanan, dan bagian dalam gigi yang biasa terlupakan digosok. Berarti oke lah. Itu cara teknik cara penyikatan. Alatnya sendiri itu yang ciri-ciri bagaimana yang benar itu. Sikat gigi itu sendiri Kak. Sebaiknya pilih yang halus. Karena kenapa yang halus? Yang pertama karena mencegah abrasi atau pengikisan. Karena semakin kasar itu pasti abrasinya semakin tingkat abrasinya, terjadinya abrasi bisa tinggi. Kemudian orang-orang yang memakai orto atau behel Kak, kawat gigi itu ada sikat gigi khususnya juga. Jadi tidak bisa dipakai sikat gigi yang biasa dipakai orang yang tidak pakai behel. Kemudian anak-anak kan saya lihat itu anak-anak pakai sikat gigi orang dewasa. Kebesaran betul. Betul ya, cocok. Jadi berdarah gusinya. Berarti menyesuaikan lah dengan umurnya. Usia. Tetap dengan bulu halus juga. Betul. Itu usia berapa anak-anak yang bisa pakai gosok gigi? Mulai usia berapa? Sudah tumbuh gigi sebenarnya sudah bisa Kak. Tapi ada pasta giginya yang diperhatikan lagi. Jadi ada pasta gigi khusus anak-anak karena berpengaruh Kak kalau dia pakai pasta gigi orang dewasa. Kandungannya. Betul. Ada kandungan yang seharusnya tidak dikasih dulu ke anak-anak. Berarti kadang ada orang tua pakai pasta sikat gigi orang dewasa, pasta giginya juga begitu. Juga. Itu salah betul ya. Betul Kak. Tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Baik. Nah, ke Al Hadi.
Bagaimana bau mulut dapat menjadi indikator perbedaan antara gigi sehat dan gigi sakit itu sendiri? Indikator perbedaan bagaimana bau mulut dapat menjadi indikator perbedaan antara gigi sehat dan sakit? Oke Kak. Nah, kenapa bau mulut itu bisa menjadi indikator perbedaannya? Nah, ketika gigi berlubang Kak, itu kan misal di mahkota gigi itu dia berlubang. Nah, ketika orang atau pasien itu makan, ketika dia makan, otomatis sisa-sisa makanannya itu bisa tersangkut di lubangnya. Nah, kemudian ketika dia tidak sikat gigi dengan baik, dia tidak terlalu perhatikan gigi yang bagian-bagiannya, bagian-bagian gigi yang disikat, kan tadi juga sudah dijelaskan sebaiknya itu pakai cermin. Nah, disitulah ketika misalnya nih Kak sebelum tidur giginya berlubang, dia sudah makan malam, tapi ternyata masih ada sisa makanan yang tertinggal. Nah, besoknya itulah yang bau di mulutnya. Nah, kemudian Kak ada juga kan ini yang paling banyak di masyarakat itu karang gigi. Umum itu. Karang gigi itu Kak faktor yang paling menyebabkan yang namanya bau mulut. Nah, kalau bahasa medisnya itu halitosis bau mulut. Nah, jadi ketika ada penumpukan karang gigi kan dia menempel di bagian antara gusi dan gigi Kak. Nah, otomatis memang karang gigi itu dia tidak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Karang gigi itu dia dihilangkan dengan scaling memang. Walaupun sesering kali menggosok gigi tidak dapat menghilangkan itu karang gigi. Kak. Betul. Jadi kita sikat gigi itu untuk mencegah penumpukan karang gigi. Ketika sudah ada karang gigi yang menumpuk di gigi dan di gusi, itulah waktunya scaling. Makanya setiap orang ke dokter gigi itu pasti disarankan scaling 1 kali per 6 bulan. Per 6 bulan. Bisa 4 sampai 6 bulan. Lumayan lah jaraknya per 6 bulan, bukan lagi setiap minggu. Betul Kak. Nah, ini yang sebenarnya harus disadari oleh teman-teman bahwa scaling 6 bulan sekali itu jauh lebih menghemat pengeluaran untuk kesehatan giginya dibanding ketika terjadi penumpukan karang gigi kan. Kalau misalkan Kak penumpukan karang gigi itu dia bisa menyebabkan yang pertama itu gusi mudah berdarah. Bahkan ketika sikat gigi itu gusinya itu mudah sekali berdarah kalau banyak penumpukan karang giginya. Nah, yang kedua yang paling parah adalah giginya itu goyang. Mau copot begitu giginya goyang. Apalagi kan kalau misalkan masih di usia muda itu pasti kan kita masih produktif untuk bekerja, kita masih produktif melaksanakan kegiatan. Aktivitas. Nah, kalau giginya sudah goyang, otomatis perlu perawatan yang lebih jauh lagi Kak, gitu. Nah, jadi memang sebaiknya karang gigi itu bukan suatu hal yang tidak bisa dihilangkan, bukan suatu penyakit, tapi dia itu bisa menjadi pengingat kapan kita harus kontrol ini ke dokter gigi, gitu Kak. Penanda gitu semua orang pasti punya karang gigi. Pasti akan ada karang giginya. Nah, disitulah seseorang harus memilih mau dibersihkan atau mau dibiarkan. Mau giginya sehat atau mau giginya sakit. Kalau dibiarkan, kira-kira apa yang menyebabkan nantinya? Kalau resikonya Kak. Kalau karang gigi dibiarkan, kadang ada orang sampai mungkin tebal berapa senti. Karena itu akan berdampak apa itu? Efeknya itu? Yang pertama Kak itu tadi gigi goyang, gusinya bengkak, terjadi bau mulut. Giginya hilang, giginya tercabut, bau mulut. Nah, itu kan sebenarnya ketika kita bau mulut, entah disadari atau tidak, itu kan mengganggu aktivitas sebenarnya. Nggak pede. Iya. Jadi resiko yang paling umum adalah kehidupan sehari-hari sebenarnya. Dimulai dari situ. Iya. Tapi kalau orangnya tidak sadar bicara pede nih, ternyata orang yang menciumnya waduh bau surga ini. Oke. Nah, tadi kan karang gigi menyebabkan, tapi bau mulut itu juga
ternyata dari sisa makanan juga gitu ya. Artinya memang kita harus rajin-rajin gosok gigi ya. Biasanya itu di waktu kapan itu sebaiknya kita menggosok supaya itu makanan tidak tertinggal, atau seperti yang dijelaskan 4 kali sehari? Tadi yang dijelaskan oleh Fajri itu 4 menit sampai 4 menit, 4 menit ya. Ini Kak, yang perlu diketahui juga oleh teman-teman adalah kita juga tidak boleh terlalu berlebihan jumlah frekuensi menyikat giginya dalam satu hari. Nah, idealnya itu 2 kali dalam sehari. 2 kali. Adapun waktunya pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Nah, yang sering tidak menjadi perhatian bagi orang-orang adalah dia itu sikat gigi dulu pagi, baru dia makan, baru dia sarapan. Oh, seharusnya bagaimana? Ya, harusnya sarapan dulu pagi, kemudian sikat gigi. Itu Kak. Iya, karena kebanyakan orang sikat gigi dulu. Kan biasa dipaketkan mandi, mandi sikat gigi. Sudah sebelum kerja makan. Baru berangkat. Ke kampus, ke kantor. Nah, itu kan sebenarnya kita kita sikat gigi, terus kita makan, tinggal makanan. Ya kita tidak sikat gigi lagi. Iya, dari siang sampai malam lagi. Sampai malam, nanti sebelum tidur baru lagi kembali sikat gigi. Oh iya. Iya Kak, jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman mungkin. Kalau perhatikan waktu sikat giginya. Perhatikan, kita harus ada kenapa tujuan sikat gigi itu untuk membersihkan gigi dan mulut. Nah, bukan cuman sebagai kewajiban rutinitas saja. Nah, jadi ketika kita salah dalam memilih waktunya, otomatis hasil yang mau kita tuju itu bukan tidak bisa tercapai, tapi susah tercapai lah. Nah, kan sikat giginya ini pagi dan malam Kak. Nah, sedangkan biasanya orang-orang itu makan 3 kali sehari, makan pagi, siang, sama malam. Nah, kalau siang itu kan bisa berkumur, bisa berkumur pakai air. Nah, ini juga yang mungkin yang mau saya sampaikan. Kita sekarang itu Kak, apalagi yang Gen Z ini, itu kan dia sering minum yang kopi aren begitu kan, kopi-kopi kekinian memang kenapa itu? Nah, salah satu penyebab stain yang sudah disebutkan sama teman saya itu bukan cuma karena merokok, tapi karena kopi dan teh. Nah, ketika tadi kayak asam gitu ya? Iya, kan kopi itu manis kan. Nah, jadi ketika orang minum kopi, kemudian dia tidak minum air setelah itu, otomatis kan melengket. Iya. Nah, ibaratnya kalau air dia bersihkan gitu lagi nih. Nah, biasanya orang minum kopi itu pagi-pagi jam 9. Siang mungkin kalau mengantuk siang, di situ dia minum kopi. Nah, di situ dia lupa. Jangankan sikat gigi, berkumur pun mungkin orang-orang tidak perhatikan itu. Nah, berkumur pun mungkin sudah minum saja, lanjut lagi kerja, jam istirahat minum, jam kerja masuk lagi kerja. Nah, itu yang tinggal manisnya kopi, teh itu tinggal di giginya. Makanya itulah nanti yang bisa menyebabkan proses terjadinya awal mula lubang pada gigi. Lubang, karena masih menempel kandungannya gitu ya. Makanya disarankan kalau minum kopi atau ada air putihnya, diselingi gitu ya. Oke. Fajrin, apa perbedaan kondisi gusi yang menyertai gigi sehat dan sakit pada orang dewasa? Oke. Ini dari segi gusi lagi, penampakan klinisnya yang bisa dilihat kasat mata. Jadi gusi yang sehat itu kalau kami bilangnya pink coral atau pink atau merah muda. Pink. Merah muda. Adapun yang hitam itu biasa dari genetik, itu normal juga. Ada biasa bawaan genetik juga. Ada. Itu penghitaman secara fisiologis, namanya pigmentasi fisiologis, itu normal. Jadi kapan indikasi harus ke dokter gigi? Atau ini sudah harus dilakukan perawatan? Itu ketika sudah ada warna kemerahan Kak. Kemudian ada pembengkakan. Nah, itu kemerahan dan pembengkakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seperti yang dijelaskan teman saya Al-Hadi, itu karena karang gigi Kak, asal muasalnya. Nah, jadi karang gigi tadi yang nyelip awalnya sisa makanan di antara gigi dan masuk ke dalam gusi, tidak dibersihkan kurun waktu kurang lebih sampai berminggu-minggu, kemudian menjadi
dari plak, debris di awalnya namanya Kak, dia halus kemudian mengeras jadi karang gigi bahasa awamnya, itu yang menyebabkan peradangan. Peradangan atau di kami bahasanya gingivitis, peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi itu yang menyebabkan gusinya berwarna merah. Jadi kalau sudah gusinya berwarna merah, walaupun belum bengkak sudah pasti ada masalah. Sudah pasti ada masalah. Apalagi kalau sudah bengkak. Itu segera langsung ke konsultasi ke dokter gigi. Kemudian apa jangka panjangnya ketika tidak dilakukan treatment atau perawatan? Ketika berawal dari peradangan gusi Kak, peradangan gusi masuk ke bisa peradangan tulang. Seperti yang tadi yang disebutkan teman saya, itu karang gigi menyebabkan sampai pada akhirnya gigi goyang dan harus dicabut atau tercabut sendiri. Jadi dari gusi yang meradang masuk ke dalam ke namanya subgingiva, kemudian mengintervensi masuk ke tulang, peradangan tulang gigi. Tulang rahang. Tulang rahang. Jadi nanti ketika sudah sampai namanya peradangan tulang atau periodontitis, itu menyebabkan pengikisan tulang atau tulang penyangga giginya makin turun. Yang tadinya itu di leher gigi istilahnya, itu makin turun sampai tidak ada tulang yang menyangga gigi sehingga goyang. Pilihannya tercabut atau tercabut sendiri atau dicabut kan. Jadi penting sekali Kak. Penting sekali. Berarti faktor utama itu memang karang gigi. Karena secara logika kan dia mendorong gitu ya. Ada tandanya lagi Kak, biasa yang sering menyikat gigi terus gusinya berdarah. Sudah pasti itu gingivitis Kak. Gusinya tidak sehat. Seharusnya kalau begitu bagaimana? Ada penyembuhan atau bagaimana itu? Ada Kak, ada penyembuhan. Khusus mungkin itu kalau memang karena karang gigi itu dibersihkan Kak. Atau biasa juga karena kurang makan sayur. Itu biasa. Ada faktor dari asupan makanan juga. Asupan makanan juga Kak. Berarti jadi memang itu sangat penting itu sangat gusi penting, juga ya. Kak. Berarti gusi ceritanya kayak rumahnya, penyangganya, betul ya. Iya. Kalau dia bakterinya tidak menyerang langsung pada giginya, bisa dari gusinya dia menyerang. Dihantam di situ juga. Dihantam di situ juga. Waduh, jadi sariawan terus kalau begitu nih. Kalau biasa ada sariawan di gusi tuh. Betul. Itu penyebabnya apa itu? Kalau sariawan di gusi itu biasanya karena trauma Kak, traumatis. Nah, traumatis itu apa? Maksudnya bisa karena penyebabnya itu mekanis. Maksudnya mekanis adalah ketika kita sedang gosok gigi. Nah, gosok gigi terus terlalu keras cara gosok giginya, terkena di bagian gusinya. Nah, itulah yang menyebabkan yang namanya ulkus traumatik. Namanya ulkus traumatik, dia sariawan. Jadi sariawan itu Kak ada namanya ulkus traumatik, ada juga namanya stomatitis. Nah, namanya SARS, stomatitis aptos recurrent. Jadi satu bisa disebabkan karena trauma atau mekanis sikat gigi tergigit, bisa juga disebabkan karena faktor stres atau faktor yang kekurangan makan sayur, minum air mineral, itu Kak bisa juga menyebabkan sariawan. Karena kan butuh asupan juga ini gigi dan gusi gitu ya. Betul Kak. Iya. Nah tapi kalau orang membersihkan gigi atau biasa kan orang membersihkan pakai tusuk gigi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Itu bagaimana Pak Jirin? Kalau dari kami sisi dari bidang kedokteran gigi itu tidak dibenarkan Kak. Karena yang pertama itu si tusuk gigi ini keras, keras baru steril daripada tusuk gigi ini tidak dijamin. Sempat juga ada orang mungkin ini hoax atau apa. Jangan pakai tusuk gigi, ada orang AIDS itu apa? Pernah itu saya dengar itu kan di warung-warung biasa resek itu kan sudah dipakai ditaruh kembali kan. Nah, itu yang tidak kita tahu. Kecuali yang ada mungkin pembungkusnya, tapi tetap tidak dibenarkan. Tetap dibenarkan juga walaupun ada terbungkus gitu. Betul, Kak. Kami punya namanya dental floss. Jadi dia seperti benang. Lebih pakai itu. Lebih baik pakai itu. Dental floss yang kayak ada benang begitu ya? Benang warna. Kalau ada daging yang yang bisa menyangkut, juga. Ini kan ceritanya menekan ke dalam lagi, bukan mencabut. Ada tekniknya Kak. Ada tekniknya. Digeser baru ditarik. Bisa dilihat banyak di sosial media. Cara-caranya. Tidak sekedar ditusuk turun, ada yang ditarik dulu baru diangkat. Lebih menyarankan pakai itu. Pakai itu. Daripada tusuk gigi. Iya. Oke. Nah, sebelum itu kita jeda dulu nanti masih banyak pertanyaan. Sabar Fajri sama Al-Hadiah.
Nah, mungkin sobat budaya yang ingin bertanya nanti sama adik-adik kita, ya silakan ada di line telepon kami di 0811 400 9250 dan kami juga live di YouTube dan Facebook sobat budaya. Dan tentunya di 92,5 FM. Nama
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Nusantara Malam masih bersama Anda. Selesai untuk lebih masih bersama kami di program acara apresiasi budaya lokal Pak Baleta. Masih bersama dengan Al-Hadi dan Fajrin. Baik, kita lanjut lagi. Nah, saya mungkin ke Al-Hadi dulu. Al-Hadi, apa perbedaan respon dari gigi sehat dan gigi sakit terhadap makanan atau minuman panas, dingin, dan manis? Kan gini Kak, kalau giginya itu berlubang, baik itu di mahkota maupun di dekat gusi. Nah, jadi yang di dekat gusi itu namanya bagian servikal atau leher giginya. Nah, ketika di bagian saya bahas yang di bagian dekat gusi dulu, dekat akarnya, perbatasan antara mahkota gigi dan akar gigi. Nah, ketika terjadi lubang di situ, lubang atau karies gigi. Nah, ketika ada rangsangan baik itu makanan dingin, panas, manis, nah itu akan menyebabkan ngilu pada gigi. Nah, jadi ketika giginya itu ngilu, itulah yang menyebabkan dia itu merasakan yang namanya sensasi, sensasi tidak nyaman. Nah, kemudian ketika ada lubang pada mahkota giginya di bagian atas giginya itu, nah itu tadi yang saya bilang, kalau dia mencapai saraf itu sakitnya betul-betul yang sakit sekali. Nah, sakit sekali. Jangankan makanan dingin panas, tidak makan dingin panas pun tetap sakit. Nah, apalagi ditambah dengan rangsangan. Nah, kemudian yang ini jarang diketahui oleh orang-orang Kak, sebenarnya ada juga ketika proses makan itu ada lagi yang lebih parah dari dia sudah sampai saraf. Ada yang namanya abses pada giginya. Nah, di mana letaknya? Letaknya itu ada di ujung akar. Nah, itulah yang biasanya tidak kelihatan secara kasat mata. Harus ada foto radiologinya. Nah, ketika terjadi abses, penumpukan itu kan disebabkan oleh bakteri gigi berlubang yang dibiarkan, terjadi abses. Ketika ada tekanan di situ, ada tekanan, itu sakitnya dibilang nyeri hebat. Nah, nyeri hebat. Udah kebayangkan itu. Itu yang menyebabkan biasanya orang malas makan, apalagi anak-anak. Jadi kan temanya ini dewasa. Nah, tapi anak-anak
ketika dia sakit gigi itu sangat berpengaruh untuk kondisi sehari-harinya, mulai dari makannya, pokoknya semuanya lah. Kalau dia sakit gigi, apalagi kan dia langsung dia harus minum susu. Dia harus minum susu juga. Susu kan manis biasanya kan. Jadi itulah yang bisa menyebabkan rangsangan pada giginya. Oke, tahan dulu. Kayak ada penelpon masih nih. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sumi. Ya. Nah, apa mau ditanyakan ke adik-adik kita? Ya. Umpama gigi kita lubang, terus kita tempel atau gimana? Apakah ada efek sampingnya atau bagaimana? Bisa diulangi lagi? Gigi berlubang, terus kita tempel, apakah tidak ada efek sampingnya di samping-samping kiri kanannya? Oh begitu. Iya. Oke, dengan siapa ya? Dengan Pak Ade Al-Hadi sama Fajrin. Oh iya, makasih. Salam kenal. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menjawab ini? Ketika sudah tempel, apakah ada dampaknya, efeknya di kiri kanan gigi? Ya, mungkin dari saya dulu nanti ditambahkan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya mohon izin menjawab dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Jadi ketika gigi berlubang kemudian ditambal, apakah ada efek nanti setelah dia ditambal? Nah, jadi Ibu untuk tambalan itu dia ada bisa dibilang seperti ketentuan di mana tambalannya ini berhasil atau tidak. Nah, jadi ketika tambalannya ini kasar, mungkin dokter giginya yang kurang perhatikan, terjadi kasar di situ atau menonjol. Nah, kalau dia kasar itu bisa menyebabkan yang namanya retensi makanan. Retensi makanan itu artinya Ibu bisa tersangkut makanan di situ. Nah, makanya syarat tambalan yang baik adalah dia itu halus. Dia halus, tidak menonjol, tidak ada tambalan yang berlebih. Nah, kalau dia menonjol atau ada tambalan berlebih, itu bisa mengganggu namanya oklusi. Namanya oklusi itu pertemuan antara gigi atas dan bawah ketika kita berbicara atau makan. Nah, itu yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Kalau misalkan kan kita ini terbiasa dengan kondisi gigi kita sebelum ditambal. Nah, ketika ditambal ada tambalan yang berlebih, itu yang biasa buat kita tidak nyaman karena ada yang mengganjal, ada yang mengganjal. Nah, jadi efek sampingnya lebih ke situ Ibu. Jadi teman-teman juga atau masyarakat itu harus ketika dia giginya sudah ditambal, dokter gigi itu biasanya kasih cermin. Nah, dia kasih cermin untuk melihat tambalannya. Nah, disitulah pasien bisa melihat dan bisa rasakan saja pakai tangannya apakah tangan atau lidah. Nah, bisa rasakan pakai lidah apakah ada yang kasar di sini, apakah ada yang tidak seimbang. Nah, jadi otomatis kalau ada yang kasar dirasa minta untuk dihaluskan supaya tidak ada retensi makanan di situ atau makanan yang bisa menyangkut. Iya, ada tambah Kak Fajri? Betul Kak. Sedikit tambahan. Kalau untuk efek samping dari penambalan itu, yang pertama dari ketika ditanya ada peninggian gigitan atau ada yang kita rasa mengganjal ketika menggigit. Itu biasa ada pasien Kak, itu dia rasa sedikit ji, dan dia tidak bilang itu. Pas harusnya dia bilang gitu ya. Harusnya bilang, karena kalau ada ganjalan kita rasa, walaupun itu sedikit itu bisa berdampak sama gigi di atasnya atau di bawahnya. Jadi gigi yang bertemu, gigi yang saling bertemu tersebut ketika ada peninggian gigitan itu menjadikan gigi yang tidak ditambal yang bertemu itu jadi trauma. Traumanya itu buat giginya sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa kami dokter gigi sebelum melakukan pengerjaan pasien itu kami anamnesis atau tanya jawab. Jadi biasa ditanya pasiennya, semisal ada giginya berlubang sedikit Kak, itu biasa ditanya pernah sakit atau tidak. Setelah mungkin kita jelaskan sebelumnya treatmentnya,
itu kami bilang kalau sakit itu akan dilakukan perawatan saluran akar. Mungkin dia takut dengan harganya mungkin. Jadi disembunyikan, itu dampaknya fatal Kak. Apabila kami ternyata sudah pernah sakit. Nah, kalau sudah pernah sakit berarti infeksinya itu sudah sampai ke saraf. Dan kalau ditambal biasa itu akan gigi yang ditambal ini tetap akan sakit dan sakitnya bisa lebih hebat lagi. Karena sederhananya ada gas yang mau keluar tapi kita tutup jadi jalan keluarnya. Jadi itu jika artinya jujur lah, jangan sembunyi-sembunyi. Jadi tapi dokter tahu yang mana memang ditambal halus memang sesuai dengan karakter gigi dan gusi gitu ya. Tidak asal-asalan dia. Kecuali mungkin ke tempat bukan tempat dokter gigi. Mungkin ke adalah oknum kan asal pasan tempel akan berdampak. Nah, ini kan dia ada pengunjung acara nih, udah terasa nih waktu kita pukul 8. Mungkin ke Fajrin dulu. Ingin mungkin ada harapannya atau mungkin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tema kita malam hari ini. Mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita sesuai dengan tema di malam hari ini. Oke Kak, mungkin sekedar edukasi ya Kak, mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, baik itu adik-adik, mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang di luar sana. Jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena sangat berdampak sampai penghujung aktivitasnya kita. Jadi bisa terganggu. Jadi ketika sudah dirasa bau mulut, seperti yang dibilang teman saya tadi, itu segera ke dokter gigi, karena bisa berdampak sampai giginya hilang. Kemudian rajin membersihkan gigi, mulai dari sikat gigi 2 kali sehari, setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur, kemudian gunakan dental floss, lebih baiknya juga pakai obat kumur. Kemudian sikat lidah, karena menyikat gigi saja tidak cukup untuk menghilangkan bau mulut Kak. Kalau memang bau mulutnya bersumber dari mulutnya itu sendiri, kan ada bau mulut dari asam lambung kan, ada itu penyakit-penyakit sistemik yang lain kayak diabetes. Tapi kalau hanya sekedar dari rongga mulutnya, itu harus juga disikat lidahnya. Itu paling penting karena satu paket gula. Satu paket. Mungkin itu sedikit dari saya. Al-Hadi sendiri mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pendengar kita. Pesan saya kepada teman-teman yang mendengarkan, ibu-ibu, bapak, tolong dipahami bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu karena sebenarnya sakit itu kan bukan hal yang memang semua orang akan sakit, tapi itu semua tergantung, apalagi gigi, itu semua tergantung dengan kebiasaan kita, perhatian kita terhadap diri sendiri. Jadi jangan ketika ada di tahap sakit gigi, ada di tahap kegoyangan gigi, baru sadar bahwa ternyata ini mengganggu hidup sehari-hari. Jadi tolong dipahami bahwa mencegah itu suatu hal yang sangat penting. Diperhatikan lagi sikat giginya, diperhatikan kebiasaan sehari-harinya, apa yang teman-teman makan, apa yang teman-teman minum, itu tolong diperhatikan. Tolong jaga kesehatan gigi dan mulutnya. Karena kesehatan gigi dan mulut itu dia adalah pintu masuk pertama untuk orang hidup. Kenapa? Karena kita makan pakai mulut. Kita makan pakai gigi, kita berbicara juga pakai mulut. Jadi otomatis itu pegangan kita bahwa apakah hidup kita ini sehat atau tidak. Itu jadi tolong diperhatikanlah sehari-harinya seperti apa, dan jangan membiarkan giginya sakit kalau belum ada keluhan. Itu bukan tidak sakit tapi belum sakit. Nah, bedakan tidak sakit sama belum sakit. Kalau dibiarkan ya nanti akan sakit baru dia ke dokter gigi. Nah, itu kan lebih memakan biaya yang banyak, lebih memakan waktu juga, menderita juga kalau sakit itu baru orang-orang akan sadar pada saat itu. Nah, yang dikeluhkan sekarang masyarakat, mahal, kapan ini biaya perawatannya? Bagaimana? Nah, mungkin kata terakhirnya, pemungkasnya. Jadi untuk perawatan gigi itu semakin dibiarkan semakin banyak perawatannya. Semakin banyak perawatan semakin banyak biaya. Nah, kan itu sejalan semuanya. Nah, misalnya tadi
gigi yang awalnya lubang kecil lama-lama besar, ketika besar harus dirawat sampai akar-akarnya. Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya masyarakat ini pemikirannya, wah mahal sekali perawatannya. Nah padahal kan sebenarnya itu bisa dicegah perawatan yang mahal ini dengan perawatan yang sederhana. Tapi karena dibiarkan, ya mau tidak mau harus dirawat secara kompleks, secara lama gitu Kak. Jadi memang kita bisa tentukan juga perawatan apa yang kita terima. Perawatan apa yang kita terima itu bergantung dari apakah kita membiarkan itu atau tidak. Itu. Artinya perawatan tidak mahal, gitu ya. Oke, makasih banyak Al-Hadi Putra Febriansyah bersama Andi Fajrin Perdana Syam sudah menyempatkan waktu bersama kami dan tentunya mengedukasi kepada pendengar kita. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan melalui Pro4 ini dapat menjadi edukasi bagi kita semua ya. Terima kasih. Dan tentunya saya Bang Rian mengucapkan terima kasih juga kepada pendengar sudah mendengarkan kami dan menonton kami di YouTube dan di Facebook serta di gelombang radio kami di 92,5 FM. Saya Bang Rian bersama Al-Hadi Putra Febriansyah dan Andi Fajrin Perdana Syam undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.